Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ya, mohon maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada sore hari ini ya kita masih diberikan kesempatan untuk bisa menjalankan rutinitas kita ya walaupun di hari Selasa sebagai pengganti minggu kemarin tapi kita masih diberikan kesehatan ya untuk bisa melakukan pelatihan ini dan terus mencari ilmu gitu. Tak lupa salat beserta salam malah kita curah limpahkan kepada junjungan besar kita yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para keluarganya, sahabatnya, dan tak lupa kepada kita selaku umatnya di akhir zaman. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Iya baik teman-teman, karena ini juga ya dari partisipan baru sedikit, ajak lagi ya teman-temannya untuk join. Kita bareng-bareng di sini melakukan pelatihan ya. Dan di sini juga udah ada Kang Fikri nih udah siap untuk memberikan materinya pada sore hari ini. Ya baik, untuk teman-teman semuanya nih yang belum pada on cam yuk temenin aku sama Kang Fikri nih udah siap. Nah untuk itu mungkin sambil berjalan aja ya nunggu teman-teman yang lainnya sambil diajak juga untuk mengefektifkan waktu juga. Kita langsung aja ke Kang Fikri. Mangga waktu dan tempatnya dipersilahkan Kang untuk penyampaian materi pada sore hari ini. Ya, terima kasih kepada MC yang sudah mempersilahkan saya untuk memberikan kesempatan ya menggantikan minggu kemarin yang sebetulnya saya sudah mengusahakan untuk tetap bisa mengisi walaupun sedang ada kegiatan gitu. Tapi mungkin karena ada keterbatasan yang membuat acara itu tidak efektif, makanya saya meminta kepada panitia untuk menggantinya di hari sekarang. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali ya di hari Selasa, meskipun dalam keadaan sedang libur gitu ya, tanggal merah, tapi setidaknya kita tetap harus semangat untuk mendapatkan ilmu-ilmu yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bisa bertemu kembali pada hari ini dengan berkat puji dan syukurnya dari Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan kita sebuah kenikmatan untuk bisa bertatap muka kembali meskipun secara daring ya karena pandemi masih belum terlihat normal dan kita harus tetap bersyukur walaupun dalam keadaan pandemi yang membuat kita terbatas dalam melakukan aktivitas tapi setidaknya kita masih diberikan sehat walafiat. Dan kita juga harus bersyukur masih diberikan keimanan dan keislaman oleh Allah hingga sampai sekarang dan bisa merasakan kenikmatan yang luar biasa dalam kehidupan. Dan kita hanya bisa mendoakan saudara-saudara kita yang di luar sana ya, seperti halnya di Palestina yang masih yang masih belum bisa merasakan kedamaian seperti yang kita rasakan hari ini di Indonesia. Lalu tak lupa juga kita sampaikan salawat serta salam kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarga, para sahabat, para tabiin dan sampai kepada kita selaku umat Allah. Dan tak lupa juga kita doakan teman-teman kita yang sedang sakit. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala melepaskan penyakitnya dan menggantikannya dengan pahala yang begitu luar biasa atas kesabarannya. Dan kita akan juga kepada orang tua kita yang sedang sakit ataupun sedang melakukan aktivitas. Mudah-mudahan segala aktivitas yang dilakukannya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bagi orang tua yang sedang sakit mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan digantikan dengan pahala yang luar biasa atas kesabarannya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan kita doakan juga kepada teman-teman kita yang sudah tidak ada keluarganya, yang tidak ada orang tuanya. Mudah-mudahan diberikan kesabaran
dan dikuatkan, ditabahkan atas segala apa yang telah menimpanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menggantikan dengan kehidupan yang lebih baik dan bisa dipertemukan kembali di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah rabbal alamin. Teman-teman, sekali lagi saya mohon maaf untuk minggu kemarin saya tidak bisa maksimal dan memberikan materian, dan saya hanya bisa memberikan yang terbaik untuk teman-teman dengan menggantikan di hari yang lain gitu ya. Takutnya saya eh, sudah diberikan amanah tetapi tidak bertanggung jawab, makanya saya inisiatif untuk mengganti hari untuk bersamai teman-teman, meskipun dalam keadaan libur, tapi insya Allah kita bisa diisi dengan hal-hal yang bermanfaat. Baik, sebelumnya kemarin pada hari Jumat kemarin saya memberikan tips ya, meskipun tidak mempraktekkan karena memang ada keterbatasan. Saya memberikan tips-tips kemarin untuk diterapkan oleh teman-teman. Bagi teman-teman yang tidak hadir pada Jumat kemarin, mungkin saya akan mengulanginya kembali ya. Kemarin saya memberikan tips untuk memberikan efek suara yang bagus dan juga pernapasan yang baik. Artinya ketika kita ingin berlatih tilawat Al-Quran, maka yang harus dipersiapkan itu ada 3 komponen. Komponen yang pertama adalah fasihnya membaca Quran, itu sudah pasti. Dan itu adalah satu syarat kita akan mengikuti pelatihan seni baca Al-Quran. Karena tidak mungkin suatu seni itu akan baik apabila unsur utamanya itu tidak baik. Ya, begitu pula dengan Al-Quran. Al-Quran pula juga seperti itu. Apabila kita ingin mempelajari seni baca Al-Quran, maka utamanya adalah unsur utamanya yaitu Al-Quran itu sendiri. Kita harus fasih dalam membacanya. Kita lihat banyak lukisan yang bagus karena dilihat dari unsur utama dalam mengapresiasi seni tersebut itu sudah terlaksana. Makanya orang-orang yang memiliki bakat untuk melukis dan yang lain-lain, mereka harus tahu bagaimana teknik-tekniknya. Kita karena sebagai orang Islam dituntut untuk bisa mengamalkan ya, dan juga disunahkan oleh Rasul untuk membaca Al-Quran dengan suara terbaik. Maka kita berinisiatif untuk belajar mengenai seni baca Al-Quran agar bacaan kita itu lebih indah. Saya sudah berkata pada awal pertemuan, ketika kita mengaji itu jangan sampai hanya kita sendiri yang merasakan enaknya. Ya. Jadi jangan sampai kita baca Quran itu hanya nyaman untuk diri kita sendiri aja. Karena yang mendengar itu bukan hanya manusia, ya, bukan hanya kita sendiri sebagai manusia, tetapi manusia yang lain juga akan mendengarkan. Bahkan bukan hanya manusia ya, tetapi makhluk lain pun mendengarkan, yaitu jin muslim itu mendengarkan. Karena dalam Al-Quran dijelaskan bahwa wa idh sarafna ilaika nafarum minal jinni yastami'una al-Quran. Jadi jin juga ternyata mendengarkan Al-Quran. Jin itu sebagai mustami ya, ketika ada orang-orang mengaji. Makanya kita diusahakan untuk belajar seni baca Al-Quran. Kembali pada tips ya, saya memberikan tips. Yang pertama, teman-teman diharuskan, ya bukan diharuskan sih ya, dianjurkan gitu ya. Dianjurkan teman-teman untuk meminum air embun diisi pada malam hari dalam 1 gelas ataupun 1 botol lah. Dan itu disesuaikan dengan kemampuan teman-teman untuk minum dalam 1 nafas. Itu nantinya akan berefek pada detoks kotoran yang ada di dalam tenggorokan dan pernapasan teman-teman. Jadi caranya diisi dulu air ke dalam gelas ataupun botol, ya, sesuai dengan kemampuan teman-teman dan kebutuhan teman-teman juga. Nah, nanti ketika sudah diisi, malam hari langsung disimpan di tempat yang terkena angin. Jadi keangin-angin lah. Kalau teman-teman khawatir air itu bisa terkena debu ataupun terkena kotoran cicak, teman-teman bisa tutup. Nah, tapi diusahakan sedikit saja
harus dibukakan supaya ada udara, ada angin yang masuk ke dalam air. Nah, hal ini sangat bagus ya. Nah, kenapa hal itu saya sarankan? Pertama seperti ini ya. Kalau misalkan dari kacamata sains, tenggorokan bisa kering, tenggorokan bisa pita suaranya bisa mengeras karena adanya kenaikan asam lambung. Jadi ketika teman-teman bangun tidur, itu asam lambung akan naik. Sehingga asam lambung ketika naik itu kita otomatis harus mencari cara bagaimana asam lambung itu kembali normal. Dan apabila si asam lambung itu sampai kepada tenggorokan, maka suara akan berat. Nah, hal ini kenapa yang menjadikan teman-teman ketika bangun tidur suara itu terasa berat. Itu karena asam lambung dari perut naik menuju tenggorokan. Dan cara yang efektif digunakan oleh orang-orang terdahulu adalah dengan cara mengembunkan air tadi. Karena air berembun itu ketika terkena oksigen, ketika terkena udara, itu akan menghasilkan magnesium. Magnesium itu adalah zat di mana salah satu zat basa yang bisa menurunkan asam lambung yang naik ke dada dan tenggorokan. Jadi ketika teman-teman minum, asam lambungnya sudah netral, maka teman-teman bisa merasakan tenggorokan yang lebih baik dibandingkan dengan tidak meminum air embun itu ketika bangun tidur. Makanya ketika minggu kemarin saya menyarankan untuk meminum air embunnya itu tanpa cuci muka dulu, tanpa gosok gigi dulu, tanpa berwudu dulu. Jadi ketika teman-teman langsung sudah bangun, ya langsung minum aja. Jadi teman-teman udah bangun nih, langsung minum aja. Jadi udah minum, terserah teman-teman mau cuci muka, mau gosok gigi, mau berwudu, ataupun mau BAB atau mau kencing itu silahkan. Ya. Tapi yang jelas diusahakan untuk diminum dulu air sebagai penetralisir asam lambung tadi. Makanya kenapa saya menyarankan hal itu. Jadi seperti itu ya. Banyak faktor-faktor yang membuat pita suara kita itu mengeras. Salah satunya adalah dengan naiknya asam lambung. Nah, lalu yang kedua, saya menyarankan kemarin untuk apa ya, memakan telur ayam kampung mentah. Jadi yang kuningnya aja ya teman-teman. Saya kemarin mengatakan telur kuning, ya kuning telur dari ayam kampung mentah itu bagus untuk tenggorokan. Ya, ini bisa mendetoks kotoran-kotoran yang ada di dalam tenggorokan. Nah, kenapa saya menyarankan hal itu? Karena sebelum saya menjelaskan kenapa saya menyarankan hal itu, saya akan memberikan caranya terlebih dahulu. Caranya, ketika teman-teman sudah memisahkan kuning telur dengan putih telurnya, maka teman-teman bisa mencampurkannya dengan madu. Kalau misalkan teman-teman gak kuat bau amis. Tapi kalau misalkan teman-teman gak masalah dengan bau amis kuning telur, teman-teman bisa langsung makan aja. Bisa langsung makan aja. Dan kalau bisa, teman-teman langsung minum air putih 1 gelas aja. Kalau misalkan dirasa kurang 2 gelas, 3 gelas itu nggak masalah. Nah, jadi ada 2 teknik ya. Yang pertama menggunakan madu, yang kedua tanpa menggunakan madu. Nah, jadi setelah dimakan langsung telan aja minum air. Dan dibalik 2 trik tadi, dibalik 2 tips tadi, teman-teman wajib berlatih selama mengkonsumsi 2 tips yang sudah saya sarankan. Nah, kenapa saya menyarankan untuk memakan kuning telur ayam kampung mentah? Karena hal ini baik sekali untuk kekuatan suara. Kita tahu bahwa zat protein itu dapat menambah massa otot, termasuk otot pita suara. Bukan hanya otot dari tubuh yang lain saja, tetapi untuk otot pita suara itu sendiri itu sangat baik. Ya. Jadi ketika teman-teman makan kuning telurnya itu bisa memperkuat volume
suara teman-teman. Yang awalnya nggak bisa suara tinggi, itu nanti volumenya itu akan meningkat. Seiring kita mengkonsumsi rutin, itu akan meningkat. Tapi dengan catatan, tidak boleh terlalu sering untuk memakan kuning telur ayam kampung mentah tadi. Karena ada beberapa orang yang memiliki kesensitifan, ya, kulitnya itu sensitif terhadap hal-hal yang semacam itu. Ada yang bisa jerawatan, ada yang bisa bisulan, dan ada yang lain-lain. Dan saya sarankan untuk menghindari resiko tersebut, saya menyarankan kepada teman-teman di minggu kemarin untuk memakan 1 minggu 1 telur. Tapi kalau teman-teman merasa baik-baik saja dalam pengonsumsian itu, teman-teman bisa tingkatkan dalam 1 minggu untuk memakan 2 telur. Bahkan 3 telur juga tidak apa-apa. Yang jelas itu batas maksimal. Jangan sampai melebihi. Jangan mentang-mentang karena saya memberikan tips itu dapat meningkatkan volume suara, ya, teman-teman mengkonsumsinya terlalu berlebihan. Apalagi dilakukannya tanpa berlatih. Nah, ini sangat kacau ya menurut saya. Bukan sebuah tips yang saya sarankan. Tapi saya menyarankan untuk mengkonsumsi 2 hal tadi secara rutin sesuai dengan tubuh teman-teman dapat mentoleransi pengkonsumsian yang sudah saya sarankan tadi. Ya, dengan berlatih secara rutin. Kalau bisa belum serak mah jangan dulu berhenti untuk berlatih. Ya, gitu ya. Jadi 2 tips itu saya berikan untuk teman-teman yang merasa tidak pede dengan napas yang pendek, dengan suara yang tidak enak misalnya, atau tidak pede dengan suara yang fals. Yang mengatasinya dengan mengkonsumsi 2 hal tadi. Insya Allah kalau misalkan kita sering berlatih itu akan mendapatkan hasil yang terbaik. Tapi kalau misalkan tanpa latihan ya itu percuma. Nggak akan ada apa ya, nggak akan ada efeknya. Dan yang terakhir yang paling banyak digemari gitu ya oleh para qori itu adalah dengan cara digurah. Digurah itu adalah suatu cara di mana cairan yang sudah dijadikan ramuan itu akan dimasukkan ke dalam lubang hidung. Jadi teteskan menggunakan pipet ke lubang hidung dan tujuannya untuk mengeluarkan dahak-dahak kotor ya. Dahak-dahak kotor, lendir-lendir kotor yang ada di dalam hidung dan juga tenggorokan menuju pernapasan. Nah, saya tidak menyarankan untuk teman-teman langsung digurah karena digurah itu hanya bagi orang-orang yang sudah berlatih konsisten, dia udah siap mental, dia udah siap fisik, maka diperbolehkan untuk menggurah. Karena digurah itu tidak seenak yang dibayangkan. Pengalaman saya digurah 3 kali berturut-turut, itu luar biasa sakit, terus dan pasti ada efek demam ya karena detoks racun. Dan itu tidak akan ada perubahan sama sekali apabila kita tidak berlatih. Jadi kalau misalkan teman-teman berniat untuk digurah tapi latihannya jarang, lebih baik saya tidak menyarankan hal itu. Tapi saya menyarankan bagi teman-teman yang sudah konsisten berlatihnya dan kalau mau digurah ya silahkan. Niatkan aja untuk ya membersihkan kotoran-kotoran, bukan meniatkan untuk suara menjadi lebih bagus. Karena itu tidak berpengaruh tanpa berlatih. Seperti itu ya. Jadi dimohon kalau misalkan teman-teman dirasa penting tips ini boleh dicatat dan boleh diamalkan ya. Dan di akhir mungkin nanti untuk akhir pertemuan ini kapan ya? Panitia. Ini untuk akhir pertemuan kapan ya? Di Agustus, Kang. Oh, Agustus. Nah, nanti mungkin di akhir pertemuan saya akan mengijazahkan doa ya, agar teman-teman bisa mengamalkannya dengan lebih baik ya. Karena kita tahu doa adalah sebuah gerbang menuju perubahan dan insya Allah dengan menggunakan doa ini syariatnya dengan berlatih dan hakikatnya hanya Allah Subhanahu wa taala yang memberikan anugerah suara yang bagus untuk manusia itu akan menjadi lebih baik dan menjadi pendorong
sebagai orang-orang yang ya rajin berlatih dan mendapatkan hasil yang terbaik. Amin. Baik, kita akan praktekkan ya. Mempraktekkan makro sudah kita bahas, yaitu surat Al-Baqarah ayat 153. Silakan dibuka Al-Qur'annya. Ya, silahkan untuk dibuka dulu Al-Qur'annya di surat Al-Baqarah ayat 153. Ini mohon maaf ya kalau suara saya agak bindeng atau agak gimana gitu. Dari tadi bersin terus. Ya, mohon maaf kalau misalkan suara saya agak bindeng. Nah, baik, seperti biasa sistemnya saya akan mencontohkan dulu teman-teman bisa mengikuti. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. 1, 2, 3. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut ke ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salat. 1, 2, 3. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salat. Ya, sekali lagi supaya teman-teman bisa lebih nerap ya, supaya lebih mengenal lagunya seperti apa. Yuk, sekali lagi. 1, 2, 3. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salat. Nah, itu adalah lagu Bayati. Seperti saya bilang bahwa di lagu pertama ya itu selalu diawali dengan lagu Bayati. Jadi ini adalah lagu Bayati. Dari Ta'ud tadi adalah lagu Bayati. Bismillah itu adalah lagu Bayati. Dan yang ketiga ini termasuk ayat adalah lagu Bayati. Kita lanjut ke yang selanjutnya. Inna Allaha ma'as sabirin. 1, 2, 3. Inna Allaha ma'as sabirin. Ini adalah lagu Bayati juga ya. Jadi
lagu bayati itu berlapis-lapis, dan saya pernah jelaskan bahwa bayati koror itu adalah lagu bayati yang menjadi dasar di mana nantinya akan mendapatkan bayati yang lebih bervariasi. Ta'ud adalah bayati asli, bismillah adalah bayati asli, ya ayyuhalladzina amanus ta'inu bis-sabri was-shalah itu adalah lagu bayati koror. Innallaha ma'as sabirin itu adalah lagu bayati nawa. Ya. Jadi bayati nawa itu memiliki banyak tingkatan. Dan yang kita praktekkan hari ini adalah tingkatan Husaini. Nanti teman-teman akan mendapatkan penjelasan yang lebih mendalam di pertemuan berikutnya. Karena saya rasa hal itu belum waktunya, jadi teman-teman cukup mengetahui dasarnya terlebih dahulu. Seperti itu ya. Nah, kita lanjut ke lagu yang selanjutnya di ayat yang berikutnya. وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. Yuk, 1, 2, 3. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات. Nah, ini termasuk lagu bayati juga sama. Tapi termasuknya ke bayati yang lebih tinggi. Disebutlah bayati jawab. Jadi bayati jawab ini adalah permulaan di mana satu lagu yang akan menghantarkan pada lagu yang lebih tinggi. Dan ini memiliki nada yang sudah lumayan terlihat tinggi, dan teman-teman nanti akan menjumpai lagu-lagu dengan nada yang lebih tinggi lagi. Seperti itu. Nah, makanya di samping berlatih, saya memberikan tips juga. Tips yang 2 tadi, saya ijazahkan kepada teman-teman untuk diamalkan, dan mudah-mudahan itu adalah sebuah jalan di mana orang-orang akan bisa merasakan berlatih yang lebih mudah karena adanya tips yang sudah diberikan secara turun-temurun. Tips tersebut itu sudah diberikan kepada saya dari guru-guru saya, dan alhamdulillah dengan tips tersebut saya bisa merasakan hasilnya gitu ya. Dengan catatan teman-teman harus dibarengi dengan latihan. Nah, seperti itu. Oke teman-teman, barangkali ada yang mau mencoba. Teman-teman ada yang mau mencoba? Silahkan bagi teman-teman yang mau mencoba. Yo, barangkali ada. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات. Yuk, yang mau? Sekali lagi ya saya contohkan. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات. Yo, barangkali mau ada yang mencoba.
Masih banyak ya variasi-variasi yang sebetulnya bisa memberikan seni terhadap ayat-ayat Al-Quran. Tapi saya hanya memberikan kepada teman-teman yang dasarnya terlebih dahulu, supaya teman-teman bisa mengenal lagu Bayati itu seperti apa. Sebelum lanjut kepada lagu-lagu yang ya, teman-teman harus menguasai dulu lagu Bayati seperti apa, kenal dulu lagu Bayati seperti apa. Karena itu yang menjadi kunci, nanti teman-teman bisa membedakan lagu satu dengan lagu yang lain. Banyak juga teman-teman saya yang berlatih, dia sudah tahu, sudah bisa mempraktekannya, tapi tidak bisa membedakan mana lagu Hijaz, mana lagu Nahwu. Itu dia, karena belum menguasai dari lagu Bayatinya. Kalau misalkan kita sudah menguasai lagu Bayatinya sebagai lagu dasar, itu nantinya akan mudah kita bisa membandingkan antara lagu satu dengan lagu lain. Mana yang lagu Bayati, mana lagu Nahwan. Mana lagu yang Sika, mana lagu yang Jiharka. Dan nanti ini akan bisa membandingkan teman-teman. Asalkan teman-teman paham dulu dan tahu dulu bagaimana lagu Bayati itu. Makanya kenapa saya selalu menawarkan kepada teman-teman siapa yang mau coba. Dan ini bukan berbicara tentang siapa yang bagus, siapa yang jelek. Tetapi berbicara siapa yang mau dan siapa yang nggak mau. Dan kalau misalkan dia mau, berarti dia sudah sudah betul-betul ingin bisa. Ayo, siapa yang mau? Ada yang mau? Baik, kalau misalkan tidak ada, masih tidak ada, kita ulang lagi dari tahun ya sampai ke ayat yang tadi. Mudah-mudahan teman-teman bisa lebih memahami dan bisa lebih tertangkap bagaimana komposisi lagu. Yuk kita dari awal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. Ya, lanjut. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات. Nah, itu tadi adalah lagu-lagu Bayati yang teman-teman nanti kalau misalkan butuh rekamannya, insya Allah saya akan kirimkan ke Faisal dan nanti saya akan suruh Faisal untuk mengirimkan ke teman-teman. Jadi saya harapnya dengan sudah diberikannya rekaman, teman-teman bisa sering mendengarkan, sering mempraktekkan, dan nantinya akan lebih kenal bagaimana lagu Bayati. Jadi tidak ada bahasa tidak mampu untuk berlatih. Karena semua orang itu bisa berlatih. Asalkan kan ditingkatkan. Siapa yang mau, siapa yang tidak. Mungkin mereka yang sudah mau dan bertekad kuat adalah mereka yang
sudah siap untuk memahami dan mengenal bagaimana seni Al-Quran. Mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan. Saya tidak mau memberikan banyak-banyak, ditakutkan nanti teman-teman malah tidak menangkap dan malah semakin bingung. Jadi saya hanya memberikan sedikit demi sedikit. Yang penting teman-teman konsisten untuk terus berlatih, dan insya Allah apabila teman-teman sudah memahami dan tahu komposisi lagunya seperti apa, itu akan lebih mudah untuk mengenali dan berlatih pada lagu yang berikutnya. Seperti itu ya. Saya kembalikan kepada MC, barangkali ada yang mau bertanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kang Fikri ya yang udah memberikan tips-tipsnya kepada kita semua. Dan jangan lupa kita untuk terus konsisten ya latihan. Percuma kita juga ngelakuin tips-tips tadi yang disebutin ya, makan ini itu, tapi kalau kita nggak konsisten terus latihan bersuara gitu. Nah, untuk itu langsung aja kita ke sesi tanya jawab ya, teman-teman. Yuk, barangkali ini di teman-teman ada yang mau bertanya kepada Kang Fikri, boleh ya untuk bertanya, mau itu open mic atau di chat. Oh, ini udah ada ya di chat privat. Sebentar. Katanya mau nanya, cuman bilangin aja hamba Allah katanya, karena malu. Assalamualaikum Kang, terima kasih atas ilmunya. Izin bertanya Kang, adakah tips dan trik yang bisa dilakukan saat libur kuliah supaya kemampuan tilawah kita semakin meningkat? Jazakallahu khairan Kang. Ya, mangga Kang untuk dijawab. Ya, teman-teman harus tahu dulu ya, suara itu bisa naik turun sesuai dengan kondisi tubuh kita. Nah, jadi apabila teman-teman ingin mendapat suara fit, maka jadi dulu itu saya ya masih ingat pengalaman saya ketika MTQ tahun 2012. Itu guru tidak pernah memberikan latihan tilawahnya, nggak pernah. Jadi selama bimbingan itu nggak pernah dikasih ini lagu baru nih, ini nih ayat ini yang sering ada di dalam makro, itu nggak pernah. Malah suka ngasih telur ayam kampung sama madu. Telur ayam kampung sama madu terus ya dikasih. Dan selalu memberikan kesempatan saya itu untuk Jung atuh ngojay we ditulah cenah. Jung we ditu lompatlah cenah, jogging ngarah kuat cenah. Kudu latihan-latihan malah cenah. Sok we sing kuat cenah, da lagu mah geus apal. Nah, dan guru saya itulah ya membiarkan saya untuk jogging, terus berenang tanpa diberikan lagi lagu-lagu yang baru. Karena guru saya itu melihat saya itu, oh ini udah tahu nih komposisi lagunya seperti ini dan ini lagu apa, terus udah itu harus kemana. Guru saya udah melihat hal itu di diri saya, makanya melepaskan. Dan ternyata saya mengetahui kebenarannya ketika mau menuju ke Ambon. Guru saya itu bercerita, kenapa gitu saya malah menyuruh untuk renang, terus jogging, terus mengkonsumsi itu tadi telur ayam kampung tadi, berikan madu. Dan ternyata memang suara itu akan lemah ketika tubuh kita lemah. Dan tubuh kita itu akan beradaptasi kepada lingkungan yang baru. Saya diam waktu itu di Ciamis dengan istilahnya dengan kondisi cuaca yang ya masih dibilang normal, seperti halnya di Bandung, di Tasik, di Garut, dan itu nggak terlalu jauh lah cuacanya seperti itu. Tapi karena saya akan berangkat ke daerah yang belum pernah saya jamah, ya, dan saya waktu itu pertama kalinya saya menginjakan di tanah Ambon untuk mengikuti MTQ. Dan itu akan menjadi adaptasi untuk tubuh saya. Kalau misalkan tubuh kita enggak fit, maka waktunya nyampe ke Ambon bukannya kita malah fokus ke MTQ, tapi malah yang ada kita fokus ke tubuh kita karena terserang penyakit misalkan atau terkena demam, flu ataupun apalah. Karena
tubuh kita belum beradaptasi di daerah yang baru, kita injakan di tanah tersebut. Karena sama sekali belum pernah datang ke situ. Makanya guru saya itu malah memberikan fit tubuh saya supaya bisa bertahan di Ambon selama 1 minggu. Dan memang betul, ternyata banyak peserta-peserta yang hanya fokus pada latihan dan yang terjadi adalah drop, sakit di sana. Apalagi 1 minggu di sana itu bukan sebuah hal yang sebentar ya. Bagi kita yang baru menginjakan pada daerah yang baru, 1 minggu itu sangat lama. Jangankan 1 minggu, 3 hari aja itu udah lama. Karena memang hal itu tuh baru buat kita ya. Dan kita nggak tahu kondisi daerah itu bisa betah buat diri kita atau enggak. Nah, jadi yang bisa dilakukan selama libur kuliah gitu ya, untuk bisa menjaga kualitas suara kita, ya udah di samping kita berlatih olahraga. Walaupun kita gak mampu olahraga, cukup dijaga pola makannya supaya pola makan kita itu teratur. Walaupun misalkan kita olahraganya itu gak sering lah. Saya juga sekarang udah jarang sekali untuk berolahraga. Tapi setidaknya kita mengatur pola makan itu agar tetap terpenuhi. Dan itu yang dapat mempertingkat volume kualitas suara kita. Kalau misalkan kita sudah menjaga pola makan, dan apalagi kalau misalkan ditambah dengan olahraga yang teratur, itu akan sangat baik sekali terhadap kualitas suara. Seperti itu. Jadi itu yang bisa dilakukan ya. Selain daripada latihan dan tips yang tadi sudah saya berikan, jangan lupa juga untuk mengkonsumsi makanan yang sehat ya, menjaga pola makan, ataupun bisa dibarengi dengan olahraga kalau misalkan teman-teman mau dan mampu. Dan itu akan menambah kualitas suara kita. Ya, seperti itu. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan. Ya, baik. Terima kasih, Kang. Langsung aja ya ke pertanyaan selanjutnya, Kang. Ini udah ada 2 pertanyaan yang chat ke Mira. Yang Ya. pertama, gimana, Kang, cara ngitung harokatnya ya? Soalnya suka bingung. Maaf kalau misalnya udah dijelasin sama akangnya sebelumnya. Tapi kayak tadi yang di ayat terakhir, di akhir ayat itu aku bingung panjangnya segimana. Panjang karena lebih panjang dari yang biasanya. Nah, mungkin seperti itu, Kang. Boleh dijawab. Ya, jadi saya udah pernah menjelaskan mengenai tempo. Jadi ketika tempo diperlambat, maka harokatnya itu akan menambah. Teman-teman bisa menghitung 6 harokat dalam seni tilawatil Quran ini, ya, khususnya di muzawwad, itu dengan cara setiap 2 harokat itu dihitung dengan setiap 1 harokat itu dihitung dengan 2 jam. Jadi misalkan gini, setiap ada kesempatan kita untuk mengambil nilai seninya, itu 1 harokatnya itu dihitung dengan 2 jam. Contohnya misalkan gini, saya akan memberikan ayatnya. Ayat yang aslinya itu misalkan kalau misalkan nggak dibaca secara tilawah itu, la taqtuluhu asa ayyamfa'ana. Jadi naknya itu yang panjang. Tapi kalau misalkan pakai tilawah khususnya di muzawwad, itu akan menambah menambah nilai seninya karena temponya itu diperlambat. Sehingga kita tidak bisa menyamakan dengan cara membaca seperti hal biasanya. Contoh ya, saya akan berikan contoh secara muzawwad. La taqtulu Nah, itu terlihat sekilas itu kalau misalkan kita gak paham tempo, itu kelihatannya ainnya itu dipanjangin. Tapi sebenarnya enggak, karena temponya itu diperlambat. Karena temponya diperlambat, jadi itu tidak dihitung menjadi 2 harokat. Nah, dulu yang pernah berkata hal itu adalah Syekh Zakaria Al-Ansori. Zakaria Al-Ansori dalam kitabnya pernah mengatakan bahwa yang namanya harokat itu adalah disesuaikan dengan sebagaimana kita membaca Al-Quran itu secara cepat atau secara lambat. Karena ada banyak teknik
kita membaca Al-Quran. Ada yang secara cepat, ya, ada yang secara lambat, ada yang secara biasa aja. Itu tergantung kita. Dan harokat itu disesuaikan dengan seberapa cepat dan seberapa lambat tempo kita. Ya. Kalau misalkan temponya semakin lambat, maka harokat 6 harokatnya itu semakin lama. Ya, ibarat seperti ini. Ada video, ya, analogi yang paling sederhana itu ada ibarat video. Yang video normalnya itu ketika dengan kecepatan normal itu 1 menit lah. Tapi ketika diperlambat, maka durasinya pasti akan menambah. Dan itu bukan berarti adanya penambahan durasi, enggak. Tetapi karena adanya keterlambatan tempo, maka ada yang harus diperlama gitu, yang harus diperlama. Dan kalau kita melihat secara aslinya, secara originalnya, ya tetap video itu berdurasi 1 menit. Begitu pula dengan membaca Al-Quran. Ketika ada yang 2 harokat, dalam normalnya ya 2 harokat segitu, kita bisa menghitung. Tapi kalau misalkan kita perlambat, maka itu akan menambah karena ada sesuatu yang diperlambat. Begitu ya. Dan cara membedakannya kayak tadi, 1 harokat itu dihitung dengan 2 jari melakukan itu. Mengapa saya berkata seperti ini? Karena memang pada awalnya teman-teman akan sulit membedakan. Ini sebenarnya, aduh bingung nih, berapa harokat sih ini sebenarnya? Itu tetap 6 harokat. Tapi karena pengalaman yang menjadi kuncinya, maka teman-teman nanti semakin banyak pengalaman akan bisa membedakan. Contohnya seperti ini, dengan tempo yang biasa, saya akan membacakan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu tempo biasa. Tapi kalau misalkan temponya dengan tempo yang sangat lambat, ini akan menambah. Bismillahirrahmanirrahim. Harus dapat juga. Karena membaca Al-Quran itu bukan hanya sekedar hukum tajwid, meskipun itu yang paling utama. Tetapi di samping yang lain, Rasulullah SAW juga menganjurkan kepada kita untuk membaca Al-Quran itu dengan suara dan seni terbaik. Seperti itu. Ya. Jadi teman-teman bisa memahami dan mendapatkan feel-nya. Wah, ini udah 6 harokat. Itu didapatkan dengan pengalaman. Pengalaman semakin lama maka gitu ya. Mudah-mudahan menambah wawasan. Ya, berikutnya kepada pertanyaan yang lainnya saya serahkan kepada MC. Baik Kang, jadi ada 2 pertanyaan lagi nih, nambah 1 gitu ya sebelum ke penutupan. Yang pertama, sebelum ini ada yang mau langsung nanya secara langsung nih Kang tadi, saudara Kang Geri, mangga. Iya, silakan. Ya, terima kasih kepada Ibu MC. Ya, punten Kang, sebelumnya izin off cam, izin bertanya Kang, mungkin sedikit jauh ya Kang pertanyaannya. Mau nanya sih Kang, kan banyak gitu ya Kang di Indonesia kayak penyanyi-penyanyi ya pop yang kayak gitu. Nah kan udah nggak inilah, udah nggak biasa gitu loh, udah bagus ya suaranya. Nah apakah apa ya Kang, kalau misalnya penyanyi itu disuruh kayak menggunakan teknik tilawah kayak gini gitu Kang, apakah dari penyanyi-penyanyi itu bisa atau emang apa ya tidak ada keterkaitan gitu Kang? Ya itu sih, makasih. Ya, baik, saya akan berusaha jawab ya, karena pertanyaan ini juga banyak yang ditanyakan kepada saya. Dan saya ingin memberikan jawabannya kepada teman-teman, khususnya kepada penanya ya. Jadi begini, dulu guru saya itu pernah bilang bahwa kamu ketika ingin bernyanyi, ya bernyanyi silahkan. Tapi ketika mau mengaji, itu akan sulit. Karena tekniknya berbeda. Ya, dari teknik vokal dan teknik pernapasan itu berbeda.
Tapi kalau misalkan kamu pengen ngaji, ya ngaji. Dan nanti ketika mau nyanyi itu akan bisa. Artinya seperti ini. Jadi kalau teman-teman fokusnya ke vokal nyanyi, itu akan susah untuk belajar vokal ngaji. Karena vokal ngaji dan vokal nyanyi itu berbeda. Tapi kalau misalkan yang ngaji, itu insya Allah nyanyi juga bisa. Nah, ada senior saya di Al Furqon sama muazin juga, alumni muazin Al Furqon. Dia itu penyanyi dan dia juga udah punya jam terbang yang cukup banyak gitu ya di entertain musik itu. Dan dia itu lebih fokusnya itu ke ngaji gitu. Dan yang akhirnya nyanyi juga bisa meskipun kata orang itu kok ini nyanyinya kayak ngaji. Ya gak apa-apa. Yang terpenting adalah feel-nya dapat. Karena kalau misalkan fokusnya ke vokal nyanyi, itu akan susah. Bahkan bisa dibilang nanti suaranya itu akan boros. Karena mengaji itu, ya ketika teknik vokal ngaji itu, akan membutuhkan tenaga yang lebih dibandingkan dengannya. Makanya kalau misalkan kita berlatihnya di olah vokal ngaji, itu ketika nyanyi itu gak akan mudah habis suaranya dibandingkan dengan penyanyi yang lain. Meskipun kata orang kok kayak yang ngaji gitu, ya gak apa-apa. Yang terpenting meskipun teknik ngaji, tetapi kita bisa memberikan warna yang lebih kepada penyanyi yang lain. Nah, kalau misalkan teman-teman tahu ya, teknik-teknik ngaji itu sama halnya seperti teknik yang digunakan sama penyanyi judika. Judika itu menggunakan suara perut. Kenapa si suaranya itu bisa melengking, bisa keras, bisa berpower itu karena tekniknya menggunakan teknik ngaji. Ya, dan itu adalah teknik yang digunakan juga oleh para penyanyi seriosa di gereja. Nah, kita kalau misalkan pengen dapat suara yang bagus kayak Judika, ya ada di teknik ngaji. Teknik ngaji gitu. Kalau teman-teman ada yang pernah ngaji seriosa, ya coba aja. Pakai ngaji, tapi jangan di falset. Itu akan dapat tekniknya. Seperti itu. Sekali lagi, jadi teman-teman kalau misalkan mau fokusnya ke ngaji, udah mending di vokal ngaji. Ya. Dan kalau misalkan pengen nyanyi, ya tinggal nyanyi aja. Karena fokusnya di ngaji. Tapi kalau misalkan teman-teman pengen fokusnya di nyanyi, sulit untuk ngambil ke teknik ngaji. Karena memang berbeda. Antara teknik ngaji dan teknik nyanyi. Dan ini akan terlihat ketika nanti memainkan seni dalam melantunkan ayat suci Al-Quran. Itu akan susah. Apalagi dari cengkoknya itu udah berbeda banget. Tapi kalau misalkan teman-teman belajar cengkok di vokal ngaji, itu ketika mau nyanyi itu gampang dapat cengkok. Saya juga udah banyak tawaran gitu. Udah coba nyanyi, ngaji udah bagus. Tapi saya karena gak pede dan memang lebih fokusnya ke ngaji, ya udah sampai sekarang ke vokal ngaji aja lah. Kayak gitu. Mudah-mudahan menambah wawasan. Ya, baik Kang. Semoga terjawab ya. Ini satu lagi boleh ya Kang? Karena tadi udah ngechat juga. Terakhir nih. Katanya apakah latihan berteriak di air itu efektif Kang? Ini dari Rio ya, karena lagi di luar katanya. Itu Kang. Nah, ini anggapan yang kuno ya, udah lama sekali. Dulu itu banyak rumor seperti itu. Tapi kata guru saya itu bukannya efektif, tapi malah melukai tenggorokan. Jadi diusahakan jangan menggunakan cara seperti itu. Lebih baik kita udah aja. Lebih baik kita berlatih dengan keras di kamar atau apa, meskipun orang-orang menganggap itu jelek. Gak apa-apa. Karena dengan dianggap jelek itu kita mendapat nilai 2. Nilai yang pertama untuk usaha kita berlatih, dan nilai yang kedua adalah untuk melatih mental kita sendiri supaya ketika diejek orang kita nggak mudah ngedown. Itu loh. Jadi lebih baik kita latihan di kamar sekeras apapun ya. Yang jelas jangan sampai mengganggu orang. Dan selama kita tidak mengganggu orang ya kita latihan aja dengan sekeras apapun. Dan kalau bisa sebelum serak jangan dulu berhenti, kata saya juga.
Karena kalau udah serak itu kita akan mendapatkan suara yang lebih ringan lagi dibandingkan dengan sebelumnya. Jadi ibarat suara serak itu adalah pita suara yang sudah keluar dari masa bekunya. Jadi kalau misalkan masa bekunya udah berakhir, nanti akan serak. Misalkan seraknya udah sembuh, ya itu suaranya akan makin ringan, insya Allah. Coba aja. Dan kalau misalkan yang sering serak, baru aja berbicara sedikit, nah berarti itu ada tanda-tanda suara itu udah mulai beku. Karena jarang dipakai. Nah, tapi kalau misalkan yang jarang serak, nah berarti itu pita suaranya memang udah kuat. Kualitasnya udah bagus. Ya, sekali lagi kalau misalkan teman-teman sering mengalami serak, padahal suaranya itu nggak dipakai terlalu keras, tapi mudah serak, nah berarti itu adalah tanda-tanda dari membekunya pita suara. Dengan berlatih sampai serak, ya, itu adalah satu cara di mana mengeluarkan kondisi pita suara dari beku menuju ke pita suara yang lebih lentur. Jadi kalau misalkan udah lentur, insya Allah teman-teman bisa mendapatkan tenaga dari pita suara itu, mendapatkan volume, terus nada yang lebih tinggi dan cengkok juga insya Allah akan didapatkan. Seperti itu. Jadi kurang bagus juga sih berteriak dalam air. Itu bukan efektif, malah bisa merusak tenggorokan. Karena saya juga pernah mencoba hal itu dan berdarah, malah menjadi apa sih namanya tuh? Jadi radang tenggorokan dan guru saya malah memarahi karena menggunakan cara itu. Misalkan lebih baik kita berlatih aja seperti orang pada umumnya. Mudah-mudahan menambah wawasan dan saya kembalikan lagi kepada MC. Ya, baik. Terima kasih Kang Fikri yang telah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang luar biasa ya. Teman-teman juga tadi udah bertanya. Semoga selalu konsisten kita semua mengikuti pelatihan ini ya. Oke, baik teman-teman. Mungkin cukup sekian ya dari saya. Pamit undur diri. Untuk kedepannya ajak lagi teman-temannya agar mengikuti pelatihan ini ya secara konsisten biar kita semua mendapatkan ilmu atau wawasan baru gitu. Biar ramai juga gitu di room ini ya. Ya mungkin itu aja. Sekian dari saya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.